Motor bikin mati. Gak lucu lu mbak mainnya. Dah jalan aja, jalan. Kaki berat, ya. Kaki gue ditahan juga. Udah aja duduk di bawah sila. Ayo dulu mbak, kita main. Ayo, siapa yang menang? Sweet dulu. Gitu. Ya lu bercanda aja lu. Krisnya lagi dikeluarin. Wih, itu krisnya keluar, terbang. Gagangnya itu pala naga. Dari pala naganya itu, dari keluar cahaya dari mulutnya. Kamu gak usah nyepelin punya saya ini. Kamu gak ada tandingan sama dia. Ya, Allah. Saya nggak kenal Allah. Ya udah, itu urusan lo. Kamu lawan dia dulu. Sama dia. Saya sama Allah. Cuma hanya Allah yang ada. Allah. Saya sembari nyanyi. Allahu Akbar. Langsung. Allahu Akbar terus. Berbalik tuh keris. Kena tuh dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Wulan di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang akan menceritakan pengalamannya. Pengalaman yang dibilang luar biasa berani ya teman-teman. Karena dia menghadapi seorang yang sakti. Kita sapa aja langsung dengan Bang Jaki. Apa kabar Bang Jaki? Alhamdulillah baik Bu. Ini katanya berantem orang sakti nih Bang. Siapa ini Bang? Cerita spill dikit Bang. Spill dikit aja yang paling waktu berantemnya Bang. Waktu berantemnya, awal mulanya saya diusir karena dia merasa terganggu kerjanya. Ya saya kan biasa aja cuek ya. Dia merasa ditantang sama saya. Saya merasa ya kayak biasanya aja lah. Tiba-tiba dia keluar dari dalam, ngeluarin keris. Kerisnya itu bisa terbang Bu. Makanya saya juga keren banget sumpah. Dia bilang kayak mainan, kayak di film-film kan. Tapi emang nyata. Ya namanya dukun kan. Langsung deh itu kerisnya ditancapin ke tanah, saya mental, muntah darah. Oke, sabar Bang, nanti kita terusin lagi. Tuh. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video. Jadi memang pekerjaan saya ini ojek online. Saya sekarang lagi menjalankan di Grab. Aplikasi Grab. Saya di ojek online itu ya motor kan. Saya dapat kabar dari temen minta tolong, ada urusan, minta tolong antar ke Pandeglang. Saya temuin temen, saya ngobrol, di situ kita nego masalah pembicaraan. Cuma saya nggak mau kepo, ada keperluan apa, ke sana ke Pandeglang Banten ya. Temen bilang ya udah, gue cuma ada keperluan doang. Intinya lo mau nganter atau enggak? Nego-nego harga, masuklah. Saya dibayar 200 PP. Itu bersih, tuh belum termasuk makan, rokok, bensin segala macam kan. Kita start malam jam 9 malam. Perjalanan kayak biasanya sesuai dengan teman saya arahin, udah saya ikutin. Cuma saya begitu mulai masuk, itu kok kayak mulai masuk hutan, saya mulai curiga. Ya udahlah, saya biarin aja, hitung-hitung jalan-jalan kan. Sampailah ke sebuah gubuk. Gubuk cuman hanya penerangan dari obor ya. Ya udah, saya istirahat di situ, saya duduk. Teman saya masuk. Dengarlah suara laki-laki itu. Saya memang udah tanda tanya tuh Bu. Ini orang ngapain kesini ke gubuk tengah malam gini kan, apalagi tengah hutan. Itu memang udaranya dingin banget sampai nusuk tulang. Kalau saya orangnya cuek untuk masalah kayak gitu, ya udahlah urusan dia kan. Yang penting mah gue taunya bayaran, selesai kan. Begitu dia udah ketemu sama yang di gubuk itu, orangnya saya belum tahu tuh. Yang di gubuk itu siapa. Dia ngobrol tuh. Cuma saya curiganya kok kita datang beri salam, assalamualaikum, kok nggak dijawab. Saya tanda tanya di situ. Ini orang atau bukan? Saya berusaha untuk nenangin pikiran saya, jangan sampai saya punya pikiran negatif gitu kan, seuzon gitu. Ya udah,
Saya nggak ngambil pusing, saya mainan handphone, saya ngerokok. Teman saya keluar, saya suruh pergi. Karena orang yang di dalam gubuk itu merasa terganggu. Bilang, Mbah, iya, ini Mbah merasa terganggu ada elu. Karena kita datang nggak cuma hanya berdua, rame. Makanya saya bilang rame. Lu datang ke tempat orang, aduh, ini yang gila tuh lu apa gue sih? Gila lu. Lu maksudnya datang ke sini mau ngapain? Udah lu nggak perlu tahu Jack, ini urusan gue. Ya gue tahu itu urusan lu. Cuman gue nggak habis pikir sama lu, bener lu gila, lu bener-bener gila. Deh, sekarang gue minta tolong sama lu pergi dulu deh sementara aja. Ya udah, jangan lupa ya. Ya udah, pokoknya itu urusan belakang Jack. Penting urusan gue selesai dulu. Ya udah, saya pergilah kayak motor tuh. Ya kurang lebihnya ya nggak sekiloan lah. Saya nyari warung kopi, saya berusaha saya ngopi di situ, saya ngerokok sambil mainan HP. Handphone saya bunyi itu, telepon, WA, saya nggak gubris, nelfonin terus. Teman saya nelpon, ya udah, saya angkat. Kenapa? Jack, lu ninggalin orang? Ninggalin orang? Enggak. Kan Oh, dia telepon lagi. Iya, Tadi saya udah disuruh pergi. Ninggalin orang. Iya, saya dibilang katanya ninggalin orang. Dia bilang, ninggalin orang apaan? Nah, di dalam pembicara saya di telepon itu sama teman saya, kedengeran itu suara dukunnya tuh. Kamu ninggalin orang, pakai pakaian putih semua, sorban, pakai ketan kepala, kayak undel-undel kepala, gede tinggi. Ada beberapa orang. Saya bilang sama teman saya di telepon, lu gila. Jelas-jelas lu datang berdua sama gue. Lu percaya amat lu sama orang yang kayak begitu, kayak nggak punya Tuhan lu, saya bilang itu. Lu makanya sholat, sujud, minta sama Allah. Lu jangan lu minta kaya kali lu ya. Tapi cara lu begitu. Deh, sekarang itu urusan lu. Jack, tolonglah tuh orang lu ambil. Ah udah, gua ngambil pusing deh. Matiin lagi telepon. Nelponin terus. Udah saya reject, saya diemin. Saya reject dulu. Udah akhirnya saya silent tuh handphone, berisik. Saya mainan game aja udah. Saya lagi asik mainan game, pundak saya tiba-tiba ditepok. Astagfirullahaladzim. Di, lu jalan ke sini. Lu gue teleponin nggak liat angkat, di WA nggak jawab-jawab. Ganggu aja gue lagi main game tuh, handphone gue silent tuh. Jack, tolonglah. Apaan lagi? Gue itu mbah gue nggak bisa kerja. Ih, udah jam berapa ini bro? Udah jam 1 malam. Lu ngapain sih? Masalah perempuan. Semua itu udah ada kodratnya, udah ada garis kehidupan. Kita akan ketemu sama siapa, jodohnya sama siapa, rezekinya juga gimana, matinya gimana. Udah tinggal jalanin. Lu gak usah ceramah deh, kayak ustadz lu. Alhamdulillah amin. Kalau emang gue jadi ustadz, sekalian lu ntar gue rukiah. Lu yang gue rukiah, ya udah kita bareng-bareng deh rukiah. Lu sama gue rukiah. Berani lu jalan kaki sini? Ya berani lah, ya jelas lah, setan sama setan. Makanya lu nggak pernah namanya kenal sama setan, ya lu kayak setan gitu. Ya udah sekarang lu balik lagi sono. Kalau urusan lu belum selesai sono. Dia balik lagi tuh bu, Jack janji ya. Iya. Udah. Lumayan lama tuh bu. Dia telepon lagi, Jack lu suruh datang. Datang kayak motor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Nih. Masuk. Saya nggak mau masuk sebelum ucapan saya dijawab salam saya. Saya bilang masuk. Jack masuk, udah nggak usah ribet. Lu yang ribet PA. Keluar lu. Ngapain lu masih di dalam? Gua juga udah mulai merinding nih. Nah, kepala saya gede, pundak saya, wah. Kenapa? Langsung bangun nih pundak. Gak tahu tuh auranya bener. Kepala saya serasa gede. Oh, saya langsung di situ istighfar, bilang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kenapa ya? Langsung saya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung udah salawatan aja. Keluarlah tuh dukun.
kamu mau nantangin saya. Nantangin apa sih Mbah? Saya datang ke sini nganterin teman saya tuh, bocah gemblung. Kamu mau nantangin saya? Kamu ngalangin kerja saya? Mbah kalau mau kerja, kerja aja, urusan aja sama teman saya. Saya emang gak ada urusannya. Saya nggak ada urusannya sama Mbah. Tapi kalau Mbah mau ada urusan sama saya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kita obrolin dulu baik-baik. Saya nggak mau ngadu ilmu. Saya nggak merasa punya ilmu. Kamu itu punya pegangan. Saya megangnya motor. Saya tidak bercanda. Yang bercanda siapa sih Mbah? Ini teman kamu, ini kurang ngajar sama saya. Jack, lu ntar, aduh, udah deh Jack. Gue bilang, balik lu pulang lu. Nah, terus dukunnya itu bilang, kamu nggak akan bisa pulang sebelum urusan selesai sama saya. Bodoh amat. Intinya saya mau pulang. Saya bilang sama teman saya, lu intinya mau pulang atau enggak? Kalau lu nggak mau pulang, gue tinggal di sini. Berarti nggak jadi Jack pembayaran. Bodoh amat, terserah. Rezeki bukan nama lu doang. Insya Allah di depan kesananya ada lagi. Saya bilang, belagu banget lu, bodoh. Gitu. Begitu saya mau naikin motor, saya sempat nengok tuh, saya udah pakai helm. Ih, keris bisa terbang, keren banget kan. Saya sempat terpana tuh, Bu. Motor, saya udah di posisi motor, tiba-tiba itu keris berbalik, cus, masuk tanah, wow, saya mental, muntah darah. Buat napas saya susah, Bu. Udah megap-megap saya tuh. Teman saya kaget, Mbah teman saya itu kenapa Mbah? Biarin. Dia udah nantangin saya merasa tertantang. Saya bilang, itu teman saya nyamperin, Mbah, ini teman saya kenapa Mbah? Mbah, jangan kayak gitu lah Mbah. Kamu juga pengen saya bikin kayak dia? Enggak Mbah, enggak. Ya udah jangan usah ikut campur kan urusan saya. Kamu tujuannya apa ke saya? Kamu ini bawa orang yang salah. Saya nggak ngerti Mbah, kamu udah bawa orang yang salah. Saya udah kayak mau mati Bu. Cuma saya dalam hati bilang, ya Allah, kalau memang engkau mentakdirkan saya ajalku di tanganmu, saya ikhlas dalam hati ya. Tapi kalau saya matinya seperti ini dengan orang yang salah, tolong ya Allah. Kalau memang engkau masih mengizinkan ngasih kekuatan darimu, entah itu apapun kekuatannya, tolong turunkanlah dari segala penjuru, dari langit, turunkanlah dari bumi, keluarkanlah dari angin selatan, utara, barat, timur, saya terima ya Allah. Tolong ya Allah, cuma hanya engkau yang punya segalanya. Saya kirim Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan jajarannya dan keluarganya, sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya kirim Al-Fatihah. Langsung secara spontan saya kayak ada stamina. Saya bangun, saya narik napas, saya duduk, saya selawatan di situ, saya kirim lagi Al-Fatihah. Saya ingat ajaran dari ustadz saya. Memang alhamdulillah saya kebetulan ikut di majelis zikir Suralaya ya. Nah itu saya pakai zikir itu. Nah itu tetap dudukan sembari komat kamit, dia bakar menyan putih. Saya lihat namanya menyan putih itu makanannya Gundurwo kan. Itu gede, tinggi, matanya merah, kukunya panjang, calingnya itu Gundurwo keluar. Saya bilang, mau siapapun elu, gue nggak peduli, bukannya gue sombong. Saya bilang gitu kan dalam hati. Kita sama-sama ciptaan, tujuannya sama, ke jalan Allah. Tapi gue makhluk yang paling mulia. Saya bilang lagi sama Allah, ya Allah tolong turunkanlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sebut semua.
Saya kirim lagi Al-Fatihah. Saya kirim lagi Al-Fatihah untuk almarhum Abah Hanom yang punya yayasan pesantren Suralaya Tasikmalaya kan. Langsung saya bacaan sebisa mungkin dalam hati. Saya gebrak tanah. Allahu Akbar. Mental tuh dukun. Kemana? Mental ke belakang. Mental dia. Dia sempat bangun lagi. Itu keris masih nancep. Dia itu sembari duduk, sembari betapa begini. Itu cuma begini doang. Kerisnya nambah lagi ke dalam. Saya mental lagi. Di situ saya udah nggak ada daya. Saya udah. Kalau emang bener lewat, meninggal di itu juga. Saya pasrah karenamu ya Allah. Saya terima ini semua karenamu ya Allah. Tolong kasih kabar ke keluarga, terutama orang tua, khususnya ibu. Saya meninggal dalam keadaan ini. Saya nggak tahu ini jihad atau bukan. Cuma hanya Engkau yang tahu ya Allah. Saya cuma hanya manusia yang masih penuh dosa, yang kotor. Saya udah di situ. Saya sempat pingsan. Ini udah darah semua. Nah, itu dukun saya dengar ketawa ngakak girang segala macam. Teman saya udah nangis, udah dibawa lagi ke dalam. Saya sadar, saya duduk. Itu udah muter aja tuh. Saya udah muter ulang. Nah, saya ngerondang. Saya ambil aqua dari motor. Motor saya masih ada di samping tuh, masih standar satu. Gitu saya ambil aqua, saya buka, saya bacaan lagi dari dalam hati. Saya sembari istighfar, saya bacaan sebisa mungkin, saya minta lagi sama Allah, minta lagi. Langsung saya minum, nambah lagi tenaga, baru saya jalan. Saya bangun, saya jalan. Bah, kalau emangnya mau caranya kayak gini, hayo. Masih hidup loh. Gue pikir udah mati loh. Emangnya Mbah yang nentuin mati atau enggaknya? Saya tadinya nggak mau ngelawan Mbah, karena Mbah ini orang tua. Kan durhaka hitungannya Mbah. Kalau kita ngelawan sama orang tua, ibaratnya sama aja kayak orang tua kita juga Mbah. Ah, ngomong apa sih lu? Anak kemarin sore, ilmu lu mah sih ya kecil, gue tahu yang ngedampingin lu. Bodoh amat. Saya pegangan tetap sama Allah. Mau punya ilmu, wudu kek, apa kek, bodoh amat. Saya bilang gitu. Ya Temennya buktinya di mana ya temennya? masih dia betapa begini. Bilang di bocah gemblung. Dia udah buka baju. Lagi dimandiin air kembang 7 rupa, lagi posisi begini. Udah ditutupin pakai kain kapan. Dia bilang, Bah emang itu mas saya udah mati tuh Bah. Dimandiin pakai air kembang 7 rupa, kasih kain kapan. Ya, pada sakit nih berdua nih. Ada batok kelapa, saya bacain selawat, saya timpuk. Temen saya langsung sadar. Lu ngapain lu, goblok? Sini lu. Jik, gue di mana Jik? Ih, lu yang ngajakin gue kesini. Sekarang lagi di mana? Keluar. Baru keluar tuh temen bu. Kok gue tempat sini? Ya Allah. Kamu nggak akan bisa pergi. Udah saya kunci, udah saya tutup. Oh, ruangan terbuka ditutup dari mana sih Mbak? Emang ada pintunya? Saya bilang. Gak usah bercanda kamu. Udah amat. Motor dinyalain nggak bisa. Motor dibikin mati. Gak lucu lu Mbak mainnya. Udah jalan aja, jalan. Kaki berat. Ya. Kaki gue ditahan juga. Udah aja duduk di bawah sila. Ayo dulu Mbak. Kita main. Ayo, siapa yang menang? Sweet dulu. Kayak gitu. Ya lu bercanda aja lu. Krisnya lagi dikeluarin. Wih, itu krisnya keluar, terbang. Gagangnya itu pala naga. Dari pala naganya itu dari keluar cahaya dari mulutnya. Saya pikir mainan. Cuma emang sumpah keren banget ya. Udah kayak mainan tuh. Iya saya kira mainan lah. Makanya saya sampai bilang gini sama dukunnya, Bah,
Beli keris di pasar Maleman nih mbak. Itu keren banget itu keris. Bisa keluar sendiri kayak film-film apa ya, Majapahit. Kalau film mah ketahuan kasih tali keluar gitu. Ini mah enggak ya, keren banget mbak. Itu ada cahaya keluar di mulutnya, wah kayak naga. Kamu nggak usah nyepelin punya saya ini. Kamu nggak ada tandingan sama dia. Ya, Allah, Allah. Saya nggak kenal Allah. Ya udah itu urusan lo. Kamu lawan dia dulu. Bah, sama dia. Saya sama Allah. Cuma hanya Allah yang ada. Allah. Saya sembari nyanyi. Allahu Akbar, langsung. Allahu Akbar, terus. Berbalik tuh keris. Kena itu dukun. Tancap. Kegores tangannya. Nggak nancep, gores tangannya. Karena dia sempat refleks kan, kegores. Kurang ngajar kamu ya. Dia pakainya serba hitam. Kurang ngajar kamu ya. Tangan saya udah kamu lukain. Orang keris lu sendiri ngelukain gue lagi. Bagus juga ilmu kamu punya. Belajar di mana kamu? Nggak belajar. Allah yang nurunin, bukannya saya. Saya nggak belajar di mana-mana. Allah yang nurunin. Kan saya mintanya malu, bukannya minta malu. Saya keplak tuh teman saya. Bego, ngapain lu? Kalau gue pusing Jack. Ya lu lagi ntar pulang urusan ntar ya. Di situ kita ya kalau dibilang mah ngadu ilmu, padahal mah saya udah nggak mau Bu, karena udah terpaksa banget. Baju udah sama jaket udah darah kan. Kebetulan juga saya pakai jaket hitam jadi darahnya nggak terlalu banget. Cuman kaos saya. Ya udah. Dia masih bebacaan segala macam. Saya masih mental lagi. Saya udah ya bisa dibilang lemes ya lemes, tapi nggak tahu kenapa saya masih kuat itu. Saya masih kuat. Saya bebacaan lagi. Saya kirim lagi Al-Fatihah semua sama saudara-saudara saya, keluarga saya yang udah pada meninggal. Saya kirim Al-Fatihah semua. Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan, Muslim dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat. Jamakan Al-Fatihah udah saya kirim semua. Insya Allah dengan kita kirim Al-Fatihah, keluarga, saudara, saudara mau yang Muslim, Muslimat dan Muslimah itu secara tidak langsung udah ngebantu kita juga kan, karena kita udah ngirim hadiah Al-Fatihah untuk mereka. Ya akhirnya saya nyelesain juga. Sekali saya gebrak tanah, bilang ya Allah tolong turunin lagi kekuatan. Sekali gebrakan saya minta tolong bikin itu dukun terkapar sekapar-kaparnya. Saya minta ya Allah, minta Allah langsung Allahu Akbar. Mental 2 meteran ke gubuknya. Mati nggak? Enggak. Nggak Dia mati. cuma saya bangun, saya samperin. Kenapa Mbak? Ya, udah. Saya masuk ke dalam gubuknya. Ada sajen, kembang 7 rupa, ayam cemani hitam. Ya. Saya bilang, aduh, si gemblung bener minta kekayaan, pakai darah ayam cemani hitam. Si tolol. Pesugihan itu. Nggak, saya gak tahu tuh begitu. Ada kelapa hijau ya kan. Ada menyan tuh, bakaran menyan. Terus ada pisang, 1 sisir, kembang 7 rupa, kelapa hijau. Terus ada jeruk, ada ayam ditampah itu tuh. Terus ada kayak boneka, tapi begitu saya lihat pakai tangan, jenglot. Dan jenglot. Udah saya kantongin dulu tuh. Ini pisang sayang kagak dimakan. Gue udah lapar. Saya makan dulu. Temen nyamperin. Tuh dukun masih begini-begini. Bah, gak capek begitu. Makan dulu nih pisangnya. Tuh. Saya masukin aja. Temen, lu orang lagi begini. Gue kepret juga lu.
gara-gara lu nih, kunyuk lu, setan lu, gitu. Ya Jack, gua salah aja ini. Ntar ngomongin di luar, jangan di sini. Itu udah ayam tuh, lu kalau belum makan, lu potek, lu makan dah. Emang enak Jack? Enak, ada rasanya. Ah, lapar kan lu, dipotek sama dia. Gak ada rasanya Jack. Bismillah makanya, bego banget lu. Apa-apa tuh pakai Bismillah. Iya Jack, gue lupa. Udah, dia makan lagi. Lumayan aja. Ya iya lumayan. Aus, ya itu kelapa hijau. Enggak kaya udah. Tapi kan buat jin. Ye. Lu sama dia no, sama tololnya. Jin dikasih yang beginian. Mendingan kita makan. Tapi kan sarinya udah gak ada. Bodoh amat. Udah Jack, pulang-pulang. Bah, saya pamit pulang. Kalau mau mati, mati aja. Kalau nggak mau mati ya udah. Terserah dah. Insaf makanya mbah. Ya. Dah, saya pamit pulang. Itu ada kantong plastik kan. Saya juga bawa tas. Saya potek tuh ayam. Lu Jack, buat ngemil gue di jalan. Gue lapar. Ini masih darah juga kan. Ada aqua juga. Saya cuci muka, saya bersihin. Jack, baju lu darah mulu. Ini gara-gara lu kunyuk. Tapi lu nggak lemes. Makanya gue makan ini. Lapar banget gue. Tuh bawa pisang aja udah masukin kantong. Dia yang bawa motor. Saya mau di belakang makanin pisang sama ayam. Terus ada aqua juga tuh yang gede, yang 1,5 liter. Kan bawa tas, sampai minum. Udah tinggal itu dukun. Begitu sepanjang jalan. Lu belajar di mana Jack? Nggak belajar gue. Nggak, gue baru tahu lu. Sumpah lu keren banget. Seharusnya gue videoin aja. Tai kali lu. Videoin. Dikira gue lagi syuting apa videoin. Kacau banget. Lu aja lagi PA. Lu kenapa mau dimandiin pakai air kembang? Udah gitu lu tutupin pakai kain kapan? Lu udah mati. Lu nggak kesian sama orang tua lu yang udah nggak ada. Udah capek Jack hidup begini. Susah banget ini. Kita susah di dunia. Insya Allah bakalan kaya di akhirat. Jadi apa yang udah kita perbuat di dunia itu bekal nanti kita di akhirat. Lu mendingan mana? Miskin di akhirat, kaya di dunia. Oh, ya gue maunya dua-dua. Sampai mana dibawa tuh? Hah? Sampai rumah? Apanya tuh? Itu dibawa motor. Sampai rumah. Aman. Jadi kita sepanjang jalan tuh ngobrol, sempat mampir dulu di ruang makan. Ngobrol di ruang makan. Nah, jadi kita emang lewatin kayak pakaian, toko pakaian emang udah subuh tuh ibu. Kan ada kayak serba 35 gitu kan, 24 jam. Emang teman saya juga masih ada hati dia. Dia beliin baju buat saya. Jack, dengan tuh baju lu buang. Nih, gue beliin baju lu. Makanya waktu dia berhenti, lu ngapain berhenti di sini? Dia turun dulu Jack. Berhenti dulu sini. Dia masuk ke toko itu. Si PA ngapain masuk ke toko? Beli baju kali ini buat gue. Saya pikir gitu kan. Dia dipanggil Jack, sini. Lu muat gak? Buat gue nih. Iya, gue kesian ngeliat lu. Itu baju yang dipakai, lu buang aja deh, darah mulu. Oh iya ya. Udah deh, ntar gue buang. Udah, nih, lu mau yang ini? Iya. Celana nggak celana, sekalian aja Jack sama daleman. Kalau ngebelinya setengah-setengah, jali, saya bilang itu. Kan gue nolongin lo aja nggak pakai setengah-setengah. Itu bukti baju gue darah mulu, coba lo. 1 tetes darah, berapa duit? Lu mah hitungannya duit mulu. Nah ini habis gitu kemana bang? Ya udah, saya udah dibayar tuh, jalan, cari pom bensin. Nah kata temen, Jack, pom bensin. Jangan nyari pom bensin, ini udah mau azan subuh, cari masjid. Lu masih aja PA lu. Kena air wudhu dulu lu, baru lu seger. Ya udah serah lu dah Ustadz, kata gitu. Nah, baru lu sadar, manggil gua Ustadz. Masuk masjid, saya mandi, saya bersih-bersih. Beli sampo, sasetan di warung, sembari beli rokok kan. Saya mandi, saya pakai baju baru. Saya kan mau sholat, celana kotor kan, karena berepotan tanah. Akhirnya udah nggak ada salin, nggak ada apa, udahlah
niatin aja lillahi ta'ala. Tapi saya nggak mau masuk ke dalam. Saya di terasnya masjid. Berdua tuh sama temen. Ditegur lah sama kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenapa sholatnya di luar? Kenapa nggak jamaah di dalam? Saya kotor, Pak. Habis berantem ya? Enggak. So, gitu kiainya. Maksudnya apa, Pak? Kok yang cakep deh. Nggak dipinjemin sarung? Nggak ada. Jadi kita datang itu mereka udah pada sholat. Jadi kita juga mau ngomong mau minjem sarung juga sama siapa juga bingung, Bu. Ya udahlah, daripada ketinggalan rokaat kan. Apalagi udah mau rokaat kedua, ya kita mau berokat juga kan. Jadi teman saya udah mau masuk, saya tarik. Lo bu keringet, jangan sampai ngeganggu ibadahnya orang. Ya tapi kan Jack, nggak ada pakai di luar aja dah. Gak usah masuk ke dalam-dalam. Mereka tuh pada bersih semua. Jangan sampai ngeganggu penciuman. Akhirnya nggak sholat nih? Sholat dia. Ya udah deh, lu jadi imam gue. Ya udah lu di belakang nih sono. Udah selesai sholat itu, nggak lama kita wirid aja. Sembari selawat. Kiai itu nyamperin. Saya bisa tahu kiai karena ada jamaah yang nyamperin, cium tangan, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Ikut samperin kiai dalam hati kan gitu. Cuma kiai itu nanya, kenapa sholatnya di luar, kenapa nggak di dalam? Saya bilang, saya kotor Pak. Ini aja masih belepotan tanah merah. Cuma kiai itu bilang, habis berantem ya? Enggak Pak, tadi saya habis kepleset. Gak usah bohong. Oh jadi itu sholatnya di luar? Iya. Karena di dalam kotor. Saya sholatnya di teras karena celana saya kotor tanah merah. Kirain malah kagak jadi sholat. Enggak, kalau di dalam kan pakai sajadah karpet tuh. Takutnya kotor semua. Iya. Kita kan nggak tahu ada najisnya atau enggaknya. Iya benar-benar. Kalau di luar kan, di teras kan bisa dipel. Katanya kiainya apa? Ya dia nanya habis berantem, saya bilang enggak. Saya tadi habis kepleset jatuh nih berdua sama dia. Ini teman saya Pak. Kosong bohong nih. Cakep apaan Pak? Yaudah Pak, saya pamit pulang. Mau pulang kemana? Depok. Oh Depok, masih jauh nih Pak perjalanan. Waktu itu kita mampir Pandeglang masuk ke Pamulang. Mau masuk ke Pamulang tuh. Bilang saya mau pulang ke Depok. Oh masih jauh ya, deket Pak. Ntar kita lewat belakang aja. Oh ya udah. Saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Ya Pak. Selawatnya jangan lupa ditinggal. Oh ya. Udah. Tuh temen pelangap-longo. Gua kesian sama hidup lu. Udah belangsak. Gila. PA. Aduh. Gitu nyampe rumah, mana sini bayaran gua? Udah sampai taruhan nyawa lu, gara-gara lu kunyuk. Lu pengen anak gua jadi anak yatim? Gara-gara ulah lu? Ya enggak, Jack. Gua mana tahu bakalan jadi kayak gini. Lu nggak ngomong. Ya gua jangan takut aja kalau gua ngomong-ngomong ke lu. Sini. Capek gua mau tidur, mau istirahat deh. Perjanjian di awal gimana? Iya. Nih. Udah amat ya, lu ikhlas mau enggak, udah amat. Udah keburu capek. Sini, apa lagi sih Jack? Ada lagi gak? Yang paling serem, saya bilang itu. Yang paling sakti banget. Baru itu doang gue nemuin, kata gitu. Ntar deh kalau ada, agak PA, gue cuma bercanda. Gak ada yang lawan, selagi Allah udah. Sholat ya, jangan sampai enggak. Jenglot gimana jenglot? Itu jenglotnya, nah bener. Jenglotnya itu sekalian saya buang sama pakaian saya yang kotor yang kebelepotan darah itu. Jadi saya buntel. Emang kita pas kebetulan nyebrang kali. Saya lemparin ke kali. Kan nganyut tuh. Gak tahu deh nyangkutnya di mana tuh.
Bang, tadi ini udah nih berantem sama si dukun nih kan, tanpa sengaja kan Bang. Ah, Nah terus sebenarnya nih abang kata dukunnya punya apa? Kok bawa orang banyak atau apa? Dikasih tahu nggak sama dia? Orang banyak siapa? saya dibilangnya itu bawa pendamping, kayak ngedampingin saya. Ya saya nggak merasa. Saya nggak merasa, saya juga kayak biasa aja. Ya saya juga masih sering ninggalin sholat. Pendampingnya siapa Bang? Ya kalau yang bisa ngeliat mah di diri saya tuh ya macan dua putih. Jadi ada dua macan, Hmm, macan putih, belang putih, dua yang ngedampingin saya. Cuman kalau untuk ke belakang-belakangnya sih, yang ada yang bilang ada 21 prajurit sama 2 panglima, ada Kian Santang. Ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi yang lebih menonjolnya lagi, yang sering dilihat sama yang bisa, macannya ini. Oh, Gitu. jadi si dukun nih ngelihatnya itu ada pendamping abang. Nah katanya kan orang tinggi besar pakai ini Sorban. sorban tuh apa? Jelmaan dari Ya nggak macan. ngerti saya. Ya Nggak tahu mungkin juga. Bu. Saya juga nggak tahu. Oh, jadi si dukun nih ngeliatnya abang nih nggak sendiri ya? Di belakangnya ada apa? Banyak gitu. Emang saya juga berapa kali datang ke ustadz atau ke kiai, ke orang-orang pinter gitu. Kayak waktu itu saya juga pernah nganterin om saya masalah perempuan. Ini ustadznya juga ngeliatin saya. Hmm. Bilang, nih kenapa ustadznya ngeliatin saya mulu kan? Makanya saya bilang, om, tuh ngeliatin gua mulu. Makanya gue juga bingung ngeliatin lu mulu. Kan gue bilang. Akhirnya saya tanya, Pak, apa mau tanya nih? Itu di deket Sentul. Sentul. Waktu itu saya nganterin om saya tuh sirkuit Sentul, dekat pintu tol Sentul. Pak, maaf Pak, saya mau tanya. Iya kenapa Bang? Kok Bapak ngeliatin saya mulu? Kenapa ya Bang? Pak, kenapa ya Pak? Yang punya abang cakep nih Bang. Apaan sih Pak? Orang saya juga biasa-biasa aja. Saya sering berbuat dosa Pak. Saya jujur aja yang Bapak ya. Saya bukan manusia munafik. Suka zina, iya. Suka main judi, iya. Sering ninggalin sholat, pasti. Paling bisa dihitung jari. Makanya saya bingung, itu kenapa? Orang yang lihat bilangnya cakep, cakep, cakep. Tergantung sayanya katanya. Kalau sayanya bisa ngebawa untuk yang positif, mereka akan positif. Kalau sayanya bisa ngebawa yang negatif, mereka ikut negatif. Nah, kalau udah ke negatif, sayanya disetir sama yang ada di badan saya. Cakepnya itu apa? Bentuknya apa kata dia? Kalau lagi yang positif, kalau saya bisa nyetir mereka, kayak saya sering ibadah, Enggak, sholat, kata gitu. si bapak ini cakepnya apa? Yang nggak ngerti, makanya saya tanya, yang dimaksud cakep itu Pak Ustadz apa sih? Saya juga punya Ustadz, jujur aja, tapi Ustadz saya nggak banyak mulut, nggak ngomong begini-begini. Ustadz saya mah sering banget ngejelek-jelekin saya. Tapi saya kalau ketemu sama Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz, Ustazah, sampai sekalipun Habib, bilang yang di badan saya cakep. Maksudnya apa sih Pak Ustadz? Cuma senyum doang Bu. Oh, jadi sampai sekarang nggak tahu nih. Nah, Cakep doang. yang kelihatan dibilang, emang yang Bapak lihat itu apa? Saya pengen tahu aja. Ada 2 macan, belang putih, kayak macannya apa? Itu tuh Kian Santang. Prabu Siliwangi. Oh. Kayak yang abang nih punya macan kayak macannya Prabu Siliwangi, belang Oh, itu putih. bilang cakep. Gitu. Mungkin itu. Ini 2 macan nih. Iya. Jadi ini kalau lagi situasi yang terdesak, udah mentok, udah mentok datang banget dia. nih. Itu macan bisa gede, bisa kecil, tergantung lawan, bisa berubah gede. Nah, Itu. tapi silsilah keluarganya abang ada nggak yang punya ilmu? Kakek saya. Oh. Memang kakek saya pegangannya itu namanya Ambon kan. Lagi mantan marinir ya, pasukan amfibi, pernah ikut perang di pembebasan Irian Barat waktu zamannya Jenderal Yos Sudarso.
ya pegangannya ya macan juga sama. Oh, turunan Gitu. berarti Bang. Turunan deh. Oh, tapi Abang sendiri merasakan apa nih? Panas atau apa? Pernah nggak? Apa biasa aja? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Kayaknya kalau saya ke daerah, ke daerah apa gitu, entah itu saya lagi nganterin orderan malam-malam, suka kepala gede, pundak naik, badan merinding, gak enak banget. Itu ada aura negatif. Jadi ada sesuatu makhluk daerah situ yang nggak suka kehadiran saya. Jadi Berarti mereka tuh merasa sensitif. terganggu. Sensitif. Gitu. Ya. Mereka tuh merasa terganggu dengan adanya saya. Oh. Padahal saya nggak ganggu dia. Oke. Gitu. Berarti yang Abang bawaan Abang dari turunan ini kan berupa macan 2. Ibu pun juga bisa, ibu saya. Oh, Ibu saya bisa ngabuatin orang juga. Ibu saya tuh. Cuma ibu saya emang pegangannya itu dari Ambon, dari neneknya Ambon yang dipunya. Cuma kalau ibu saya ngelihat saya lebih condong ke Garut. Roro Kidul, selatan. Saya lebih condong ke selatan. berarti kakeknya ada, Gitu. ibunya ada, abangnya ada. Ah, Nah, tapi dia ini sensitif kalau di suatu tempat yang ada makhluk yang nggak menerima dia. Nah, Abang ngerasainnya itu. Oh, Terus juga kayak batin, Bu. Misalkan kayak ada sesuatu apa nih? Saya lagi lagi bawa motor. Ini ada apaan? Kok nggak enak banget, nggak enak banget. Ntar tahu-tahu sadar dompet ketinggalan di rumah. oh, Itu saya udah ngerasain. Jadi kayak aura misalkan saya ada konflik nih sama istri saya. Nih kayaknya istriku pergi nih. Nah begitu saya nyampe rumah bener nggak ada. oh, jadi udah bisa prediksi. Nah itu, jadi udah nggak ada. Kayak tahu-tahu ada yang kuping sebelah kanan, nging. Oh, Tandanya gitu. Bilang, saya kalau udah kuping sebelah kanan udah bunyi, nging. Astagfirullahaladzim. Ah, kabar apa nih? Ada kabar apa nih? Udah, rasanya nggak enak. Entah itu, saya udah tahu jawabannya ntar belakangan. oh, berarti udah ini ya, udah ke bawah juga di hati ya, feeling segala macam. Kayak batin gitu. Oke, ngebatin. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang, ceritanya, Bang. Semoga Abang aman-aman aja ya, Bang. Amin. Insya Jadi, Allah. karena bekerjanya selalu malam ya, Bang. Iya. Ya. Makasih, Bang. Semoga menghibur teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.